Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta taufik hidayahnya jualan kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi, yaitu mengenai budaya positif, yang mana diseminasi ini adalah merupakan salah satu aksi nyata saya pada modul 1.4 pada program guru penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 4 Ansau, Pak Rahman. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha UPTD SDN 4 Ansau. Sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada ulun untuk menyampaikan diseminasi kali ini. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama sambutan dari Bapak Roman terhadap kegiatan yang hari ini akan dilaksanakan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nur Latifah selaku pembawa materi, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru PTD SDN 4 Ansau. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita telah diberi banyak nikmat, terutama nikmat sehat. Kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini rapat pada hari ini kita akan menyampaikan materi. Nanti pematerinya adalah Bu Nur Latifah. Ya, mudah-mudahan kita harapkan dari Bapak Ibu bisa memperhatikan, bisa mencermati, ya, sehingga nanti untuk ilmu yang didapat itu bisa untuk diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk yang akan disampaikan nanti itu adalah budaya positif. Ya, nanti apa-apa di dalamnya silakan dicermati. Itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukan serta motivasinya untuk saya. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu kita mulai langsung ke kegiatan intinya, yaitu mengenai pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Mungkin di sini dulu untuk membangkitkan motivasi kita, pemanasan sebentar ya Bapak Ibu sebelum masuk ke materi inti, yaitu tentang budaya positif. Ulun sama-sama meminta Bapak Ibu semuanya bisa berdiri di tempat masing-masing. Kita sebentar Bapak Ibu. Putar-putar
Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai ya tentang materi hari ini. Nah, ini sekedar perkenalan saja mengenai fasilitator kami adalah fasilitator Panul Holis. Pengajar praktik saya yaitu Pak Adam Heri Nugroho. Kemudian saya sendiri Latifah sebagai CGP. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktik pada kelas 08.08 Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nah, diseminasi kali ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu mengenai budaya positif yang merupakan salah satu aksi nyata saya pada modul 1.4 ini, Bapak Ibu. Guru sangat berperan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah agar anak-anak memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan budaya positif tersebut, guru bertanggung jawab dalam menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari seluruh warga sekolah, di mana seluruh warga sekolah ini Bapak Ibu harus saling mendukung, saling bekerja sama, saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Mungkin di benak Bapak Ibu sudah terlintas nih ketika mendengar kata-kata budaya positif. Kira-kira apa ya Bu yang terlintas di benak Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata atau istilah budaya positif? Biasa membuang sampah pada tempatnya. Ya, ketika kita mendengar budaya positif, mungkin itu yang teringat. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kira-kira mencuci tangan pakai sabun. Iya, menyapa ketika kita bertemu guru. Ya, itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah merupakan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya universal, diyakini secara bersama, umum, seluruh dunia meyakini bahwa nilai tersebut adalah positif, nilai yang baik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya kita pasti melakukan sesuatu, baik itu hal yang baik atau yang buruk, itu pasti memiliki sebuah tujuan. Nah, terus apa sih konsep inti dari budaya positif? Apa komponen utama dari budaya positif itu? Di sini ada perubahan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, ini nanti kita belajar tentang posisi kontrol guru. Kemudian kita belajar tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Langsung saja Bapak Ibu, nanti saya bahas satu-satu. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Berhubung kita saat ini kan sedang berada pada kurikulum Merdeka Belajar, di mana di pembelajaran paradigma baru bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam pendidikan atau di dalam kurikulum yang sekarang ini, fokus kita yaitu berpihak kepada murid. Apa yang kita kerjakan, apa ya proses pembelajaran yang kita lakukan, itu fokusnya pada murid untuk memenuhi kebutuhan murid tadi. Apa saja kebutuhan murid itu? Bisa dari kesiapan belajarnya, bisa dari minat belajarnya atau profil belajarnya. Profil di sini yaitu gaya belajarnya Bapak Ibu. Ada 3 kan gaya belajar, ada apa aja Bapak Ibu? Ada auditori, kinestetik, sama visual. Nah, itu adalah profil atau gaya belajar peserta didik kita. Kemudian tujuannya untuk apa? Itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Bapak Ibu semua di sini pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata profil pelajar Pancasila. Bahkan sudah hafal kan Bapak Ibu? Mungkin tidak hanya kita hafal, tapi bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Bagaimana mewujudkan ke-6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada
kebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong, berarti tentang karakter anak dalam hal bekerja samanya, kolaborasinya. Kemudian kreatif ya, misalnya menciptakan sesuatu karya yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima ada bernalar kritis, berarti kemampuan anak dalam memecahkan suatu permasalahan, kemampuan anak menganalisis. Terus yang terakhir adalah mandiri. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila, yang mana setiap dimensi ini kita wujudkan kepada peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Di sini kita belajar nanti tentang teori kontrol, tapi di sini ada miskonsepsinya, kesalahan pemahamannya, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Mungkin guru itu berpikir sudah mengontrol murid. Ketika misalnya siswa itu melakukan suatu kesalahan, kemudian guru meminta si anak itu berubah mengikuti apa yang diperintahkannya, kita merasa bahwa kita sudah mengontrol murid kita. Padahal Bapak Ibu belum tentu kita bisa mengontrol murid kita, karena mungkin saja dia melakukan tindakan tadi, meniru tadi karena atas kehendak kita, bukan atas kesadaran dia, bukan atas motivasi diri dia. Makanya di sini disebutkan sebagai ilusi mengontrol murid. Bisa terjadi, bisa tidak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini acuannya tentang bujukan atau rayuan. Mungkin saja siswa melakukan sesuatu tadi itu mungkin karena bujukan dari gurunya, bukan atas kehendak atau kesadaran pribadinya. Jadi belum tentu penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kan kita misalnya anak sudah melakukan kesalahan, kita kritik nih anak, kita buat dia rasa bersalah, kenapa misalnya kamu sampai ini, kamu tahu kayak ini. Itu kan seperti menyudutkan anak-anak tuh jadinya merasa merasa terbebani, merasa tersudutkan. Nah, ia tersudutkan oleh guru tadi karena mengkritik dan membuat rasa bersalah. Nah, mungkin dia melakukan perbuatan baiknya karena takut dengan gurunya, karena takut dengan hukuman gurunya, karena dia merasa sangat bersalah, lalu akhirnya dia mau. Berarti di sini kita masih belum bisa mengontrol murid kita karena belum atas kehendaknya, belum atas keyakinannya apakah nilai itu diyakininya atau tidak. Kemudian yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita di sini sebagai bapak ibu guru tentunya kita sebagai orang dewasa dibanding murid-murid kita. Nah, kita sebagai orang dewasa ini kita tidak berhak untuk memaksa murid mengikuti kita, karena kan kita tadi adalah memfasilitasi kebutuhan murid. Jadi jangan sampai kita memaksa anak untuk mengikuti apa kemauan kita. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon tadi ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini kita belajar mengenai teori mengontrol murid. Di dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Tadi setiap anak itu kan berbeda kebutuhannya. Anak itu kan membawa bakat potensi dirinya masing-masing. Anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Beda dengan stimulus respon. Kebutuhan itu dianggap sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa memiliki gambaran yang berbeda? Karena kebutuhannya tadi sudah berbeda. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak hanya kita tuh memaksa orang sesuai dengan pandangan kita, tapi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia itu seperti apa. Kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa setiap orang itu baik itu melakukan perbuatan baik atau tidak, itu pasti ada tujuannya. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Terus di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti di sini
kita tidak bisa dikontrol orang lain, karena diri kita yang mengendalikan, kesadaran kita masing-masing, kita yang memegang posisi kontrol diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kolaborasi di sini artinya kerjasama guru dengan murid untuk membantu membimbing dia menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi bukan berarti misalnya siswa itu melakukan kesalahan, itu dia kalah, lalu kita sebagai posisi guru berpikir kita itu menang, tetapi kita di sini model berpikir kita menang. Mungkin siswa itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya, jadi kita bimbing untuk mencari solusi atau pemecahannya. Nah, yang berikutnya disiplin positif. Mendengar kata disiplin, mungkin apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Atau Bu Fatimah? Ketika mendengar kata-kata disiplin, tepat waktu, taat aturan, apa lagi Bapak Ibu? Ya, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi harus yakin dulu terhadap nilai tersebut. Dari disiplin diri ini nanti kita bisa membentuk disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Jadi murni dari kesadaran siswa, motivasi intrinsiknya sendiri, itulah disiplin positif. Kalau misalnya yang penghargaan, reward, ancaman atau hukuman itu adalah motivasi dari luar, Bapak Ibu. Mungkin perlu kita motivasi dari luar, tapi ini untuk membentuk karakter siswa yang sesuai profil pelajar Pancasila tadi itu tidak akan bertahan lama. Sifatnya mungkin hanya sementara. Nah, di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti kita pelajari apa itu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini yang diharapkan, anak-anak itu berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Artinya adalah nilai-nilai yang diyakini secara bersama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan itu sebenarnya banyak Bapak Ibu. Namun yang kita kenal di sekolah kita, yang dikenal di setiap yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa di Indonesia itu kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ditampilkan. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan dari berbagai organisasi. Jadi setiap organisasi itu pasti mempunyai nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Namun yang kita kenal di sekolah itu adalah nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi maksud dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nilai yang harus ada pada peserta didik kita. Nah, terus di sini di dalam budaya positif kita mengenal adanya kebutuhan dasar manusia. Baik itu siswa, guru pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tadi apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini Bapak Ibu semua wajib tahu nih, ada 5 kebutuhan dasar. Mungkin sebelum Ulun tampilkan slide-nya, sebelum saya tampilkan slide-nya, ada yang sudah tahu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Mungkin ada yang bisa? Apa bisa apa? Sandang, pangan, iya. Nah, mungkin ini langsung. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu apakah dari makanannya, pakaiannya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya nih, ada siswa kita di kelas waktu berkelompok, dia sering menyendiri aja, nggak bisa ikut gabung dengan kelompoknya. Yang lain kelompoknya, anggota kelompoknya sudah sibuk, sudah saling berdiskusi, dia malah diam menyendiri. Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin di sini dia merasa tidak diterima atau tidak dipedulikan dalam kelompoknya, sehingga susah untuk dia ikut masuk ke dalam kelompok tersebut. Jadi kita harus tahu dulu apa permasalahan anak. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh si anak tersebut. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui atau didengarkan, menguasainya. Kemudian ada kebutuhan dasar yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini memiliki pilihan seperti murid kita. Nah, kita fasilitasi, kan dia berhak, misalnya tadi metode pembelajarannya atau gaya belajarnya tadi itu mau auditori, visual, kinestetik. Nah, itu bebas anak murid. Jadi kita yang memfasilitasi. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Jadi dalam pembelajaran itu ya jangan terlalu serius, benar ya. Ajaklah murid kita misalnya melakukan GMK atau melakukan ice breaking atau ajar bermain. Jadi bermain sambil belajar supaya ya tidak tegang ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika guru sudah mampu, kita sudah mampu memahami kebutuhan dasar manusia, langkah yang dilakukan adalah menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah diyakininya, yang sudah mereka percaya tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Lanjut. Nah, mungkin selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat murid patuh pada aturan sekolah dan guru. Apakah seperti ini Bapak Ibu penerapan disiplin yang tepat? Apakah seperti ini? Bisa jadi atau bisa tidak? Untuk mengetahuinya kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini kita mengenal adanya motivasi perilaku manusia. Nah, yang tadi bahwa manusia itu melakukan tindakan mungkin yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Misalnya nih si anak atau kita misalnya datang ke sekolah lebih awal misalnya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Berarti kan di sini motivasinya adalah motivasi intrinsik karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Atau misalnya dia ingin datang tepat waktu ke sekolah karena takut dihukum. Berarti kan ini karena untuk menghindari hukuman tujuan dia. Nah, yang berikutnya di sini ini yang lebih idealnya, motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan tindakan itu murni atas kesadaran diri dia sendiri. Mau dilihat oleh gurunya, mau adanya dapat hukuman atau dapat penghargaan, dia tetap melakukan perbuatan tersebut karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Jadi ini yang idealnya, motivasi intrinsik. Karena dengan motivasi intrinsik ini kita bisa menumbuhkan karakter baik anak. Dari karakter baik nanti bisa menumbuhkan budaya positif. Mungkin supaya tidak terlalu
terlalu tegang sebelum lanjut yang ke berikutnya? Atau lo lanjutkan dulu? Nah, berdasarkan ketiga alasan dalam teori motivasi tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut pendisiplinan dengan motivasi eksternal, dan hal tersebut ini bisa digarisbawahi Bapak Ibu tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan murid jadi patuh, tapi kepatuhannya hanya sementara saja. Nah, sedangkan kedisiplinan yang diterapkannya tidak mengubah karakter murid menjadi lebih kuat. Karena hanya sekedar ada motivasi eksternal tadi aja untuk menghindari hukuman atau hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan teori motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Hajat Dewantara, di mana mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, sebelum lanjut ke sini, mungkin supaya tidak terlalu tegang, makanya kita belajar tepuk waktu. Saya tepuk waktu, tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam. Jadi saya Bapak Ibu dipraktekkan. Tepuk waktu, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, di dalam budaya positif kita ada mengenal istilah hukuman. Ini pasti sudah familiar. Ada konsekuensi juga sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, ada satu lagi restitusi nih Bapak Ibu. Nah, Ulun pun baru belajar tentang istilah restitusi pada program pendidikan guru penggerak ini. Yang sebelumnya masih belum mengetahui apa sih restitusi itu. Kalau hukuman, semuanya tahu ya, hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman bisa bersifat fisik atau fisikis, misalnya menyuruh anak stop jam waktu datang terlambat, atau misalnya disuruh atau misalnya langsung kita marahi, itu kan berarti hukuman berupa fisikis, ada tekanan pada anak tersebut. Kemudian yang satunya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, sudah disepakati. Misalnya jika anak terlambat, nanti konsekuensinya adalah misalnya lari mengelilingi lapangan 2 kali. Misalnya jika anak terlambat mengikuti pelajaran olahraga, konsekuensinya lari keliling lapangan 2 kali, atau misalnya mengambil atau menyapu halaman. Itu adalah konsekuensi. Di sini murid tetap dibuat merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sudah terlaksanakan belum tadi yang hukuman konsekuensi yang tadi dilaksanakan atau belum? Kalau restitusi ini paling baik Bapak Ibu. Di sini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini ada kolaborasi antara guru dengan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, bagaimana restitusinya nanti kita belajar ada segitiga restitusi. Nah, ini kita berlatih Bapak Ibu. Kita lihat secara klasikal aja. Ini ada sebuah tindakan guru. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, kita simpannya Bapak Ibu, nanti kita lihat jawabannya apa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nanti kita lihat Bapak Ibu latihannya ke jawaban Bapak Ibu semuanya. Yang
konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Terus, ingat Bapak Ibu ya, jawabannya nanti kita koreksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat Bapak Ibu benar atau tidak jawaban Bapak Ibu. Nah, benarkah Bapak Ibu mencatat 100 kali tadi hukuman? Nah, mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Murid diminta push up, nah hukuman. Menggantikan kertas tadi, itu konsekuensi. Bapak Ibu karena telah mencoret-coret, jadi konsekuensinya mengganti kertas tadi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, ya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensinya. Berarti Bapak Ibu semua sudah paham, sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena kan bisa fisik atau psikis, bisa juga berupa kata-kata. Misalnya gurunya marah-marah, kamu ini tiap kali terlambat terus, mungkin itu bisa melekat atau menyakitkan bagi murid kita ya. Kalau konsekuensi sesuatu hal terjadi, terus konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman ini bisa jangka panjang karena berbekas. Di sini jadinya kalau hukuman anak benci kepada kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Di sini ada stimulus tanggapan, di sini hukuman paksaan. Terus di sini konsep diri yang baik, hukuman konsep diri yang buruk. Kemudian di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini jadinya kalau hukuman anak jadinya belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman tentunya, diasingkan untuk sementara karena ada konsekuensinya dari tindakan kesalahannya. Kalau hukuman mungkin saja anak itu bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, yang ketiga yang tadi istilah yang baru dikenal, saya baru mengenal, yaitu adalah istilah restitusi. Ini untuk mendisiplinkan siswa. Tapi di sini intinya dengan cara siswa sendiri menyelesaikan masalahnya. Kapan nanti dia menyelesaikan masalahnya? Dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan yang ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Jadi nanti di restitusi ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian nih, restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Melakukan pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Artinya di sini mengajak murid untuk berdialog, melakukan percakapan dengan murid. Apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghargai dirinya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itulah restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi kita belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi komentari diri sendiri dulu. Restitusi fokusnya pada karakter kita, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Nah, ini masih restitusi itu menguatkan. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa berubah, apa yang bisa murid ubah, dan murid benar-benar mengubahnya. Restitusi, nih fokusnya Bapak Ibu adalah solusi. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari diri kamu sendiri? Kira-kira apa sih misalnya yang kamu lakukan supaya misalnya tidak terlambat lagi datang sekolah, atau misalnya bisa memperbaiki dirinya tidak menyontek lagi? Nah, itu restitusi. Restitusi mengembalikan murid
yang berbuat salah kepada kelompoknya karena sudah terbentuk karakter baik tadi. Nah, setelah kita belajar tentang restitusi, nanti kita ada belajar segitiga restitusi. Sebelumnya kita harus tahu dulu posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah Bapak Ibu di posisi penghukum saat ini, misalnya melihat siswa melakukan kesalahan? Apakah di pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah pemantau? Ataukah sebagai manajer? Nah ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang harus Bapak Ibu ketahui. Terlihatkah Bapak Ibu? Nah, yang pertama penghukum, yang paling rendah posisinya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi kontrol pada posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau yang dapat lebih menekan murid-murid, karena beranggapan dengan hukuman murid-murid itu pasti disiplin. Ini contohnya, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak dikerjakan. Kamu selalu saja salah. Itu berarti kalau Bapak Ibu seperti itu, berarti Bapak Ibu masih di posisi penghukum. Saya pun juga masih berada di posisi penghukum sebelumnya, ya. Karena menurut saya dengan menghukum bisa mengontrol murid, bisa mendisiplinkan murid. Ternyata itu hanya bersifat sementara. Nih, pasti selalu aja terakhir nih, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau anak murid di kayak gini kan gimana Bapak Ibu? Bukannya termotivasi, Bapak Ibu lah semakin tertekan, malah jadinya lambat mengerjakan. Iya, posisi penghukum. Ya, yang berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru cenderung bernada yang agak lembut, Bapak Ibu. Namun agak lembut, namun kata-katanya membuat siswa itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa siswa itu jadinya merasa rendah diri. Nih misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kenapa bisa sampai berkata-kata kasar di kelas. Nih pernah saya juga dulunya berada pada posisi ini, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kakek? Bukan ya, nadanya yang lembut tadi ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Buruk banget, ini merasa kada berharga kayaknya di mata guru. Ini jika kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Nah kemudian ini mungkin Bapak Ibu juga sering nih pada posisi ini, yaitu pada posisi sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya untuk mengontrol murid, mengarahkan murid, mengajak murid, melakukan ajakan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, atau positif Bapak Ibu. Mungkin yang positifnya ya otomatis terjalin keakraban ya dengan anak didik dan guru dengan anak didiknya. Namun negatifnya di sini mungkin negatifnya pada posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu murid, maka mungkin murid itu tersebut akan kecewa dan berpikir, Bapak Ibu ini bisa ada saya lagi, bisa ada mau lagi temenan lawannya ulun saya. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin hal lain yang mungkin timbul pada diri murid. Nah ini hal lain yang akan muncul, murid tersebut bertindak untuk guru itu saja, mungkin untuk guru yang lain dia tidak mau. Itu bila kita berada pada posisi teman. Betul.
Kemudian yang berikutnya posisi pemantau. Nah ini sudah mulai baik, yaitu memantau, mengawasi murid. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini misalnya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa karena kamu sudah melakukan hal tersebut? Itu pada posisi pemantau. Nah yang berikutnya, yang terakhir yang diharapkan dari Bapak Ibu semuanya, yaitu berada pada posisi manajer. Posisi manajer di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan anak murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan sendiri perilakunya, mendukung murid atau membimbing murid agar dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, ini catatannya Bapak Ibu, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi, maka posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah ini adalah 5 posisi kontrol guru. Lanjut Bapak Ibu, kita ke slide-nya. Tadi penjelasan. Nah, coba kita sama-sama berlatih Bapak Ibu. Dari tindakan, dari kalimat-kalimat yang tertera di depan, kira-kira si guru ini berada pada posisi kontrol apa sih? Misalnya nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisi apa Bapak Ibu? Tadi yang pertama posisi penghukum, kedua ya pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah kalau kalimatnya gini, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apakah yang kedua atau penghukum atau pembuat merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Biasanya kalau temannya ada kata ayolah. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Coba nanti ya kita lihat. Nah ada pakai 6. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keenam, kamu selalu paling yang terakhir. Kita lihat Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, benarkah sudah jawaban Bapak Ibu? Saya kecewa sekali. Ya tadi ya, pembuat merasa bersalah. Merasa kita posisikan siswa itu kenapa merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Yang ketiga, ayolah. Ya jelas di sini ada kata ayolah, itu posisi sebagai teman. Yang berikutnya yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini memantau, kita mengawasi. Karena kan untuk mendapatkan stiker tadi. Nah yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer Bapak Ibu, karena di sini kita membimbing siswa untuk mencari solusi atau pemecahan masalahnya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Kita berada pada posisi yang mana? Ya syukur-syukur kita bisa menerapkan pada posisi manajer. Kalau saya sendiri mungkin belum bisa sampai manajer, mungkin masih hanya sampai batas teman atau pemantau. Tapi tetap selalu berusaha untuk bisa posisinya kepada posisi manajer. Nah, ini Bapak Ibu, dalam disiplin positif kita mengenal adanya keyakinan kelas. Kenapa sih jadi keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Apakah sama nih atau beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, apakah sama dengan kesepakatan kelas? Mungkin saya bisa minta pendapat Bulia.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau ini secara pribadi aja Bu, kalau ulun melihat dari secara harfiahnya dari kalimat, dari kata mungkin ya keyakinan dengan peraturan itu kayaknya cenderung ke sesuatu yang baku, mengikat, sudah ada, tinggal dilaksanakan, itu mungkin. Tapi kalau keyakinan itu sepertinya sesuatu yang dari dalam, sifatnya membangun, bisa disusun bersama, mungkin seperti itu Bu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bu Ida. Mungkin ada lagi yang ingin mencurahkan pendapatnya, apa sih itu keyakinan kelas, dari bapaknya ke ibunya, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang mau mengembangkan ide atau pendapatnya, Bu Aminah? Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau yakin itu kayaknya ya yakin sekali yakin sekali bahwa apa yang akan dibuat itu semuanya sudah memang sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi mereka sudah dengan ada keyakinan tadi, dia melaksanakan kayaknya dengan ikhlas gitu. Iya, ikhlas dan ada motivasi umur. Kalau sudah senang melakukan dari jalan sendiri, itu kan gitu. Tepuk dulu untuk Bu Aminah. Terima kasih, benar sekali ya yang dikatakan oleh Bu Aminah ataupun Bu Lia tadi, bahwa keyakinan kelas itu kan lebih kepada kesadaran atau motivasi dalam diri siswa, di mana di dalamnya itu ada nilai-nilai yang diyakini secara bersama. Kalau peraturan kan mungkin dibuat sendiri, sudah baku, sudah ada. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Terus dengan kesepakatan kelas itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama ini membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi nanti yang di kelas bisa kita ganti dengan kata keyakinan kelas, karena keyakinan kelas adalah di dalamnya itu terdiri dari kesepakatan yang sudah disusun secara bersama-sama, yang sudah disepakati bersama. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Dimulai kemarin ini melakukan kesepakatan kelas secara bersama-sama dengan anak, di mana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini Bapak Ibu, kadang kan anak didik itu, peserta didik kita ini mengutarakan pendapatnya, misalnya kita bikin kesepakatan kelas nih bro, misalnya ini Bu ya, misalnya tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Nah, ada kata tidak itu kan merupakan pernyataan negatif. Nah, bisa kita simpulkan, kita buat menjadi pernyataan positif, misalnya disiplin atau datang tepat waktu. Misalnya ada lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya ya, atau bisa jagalah kebersihan misalnya. Terus keyakinan kelas itu sedikit aja Bapak Ibu, agar mudah diingat, karena kan tadi universal, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Kalau keyakinan kelas berarti seluruh siswa yang ada di kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini contohnya kemarin, setiap anak ulun kasih kertas sticky note, jadi dia mengutarakan pendapatnya. Nah, kebetulan ini masih ada. Ini curah pendapat dari anak-anak 4A mengenai kesepakatan kelas 4A ini. Jadi nanti bisa kita simpulkan, maka terbentuklah nanti keyakinan kelas. Nah, ini ada sebuah peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin keyakinan kelas kalimat sederhananya langsung mengungkapkan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya atau nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti di sini bisa menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan.
Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan atau keamanan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi dibuat sederhana saja. Contohnya, hadir tepat waktu, fokus belajar, bersikap sopan, masuk dalamnya saling menghormati ya Pak, menyerahkan tugas tepat waktu. Ini contoh keyakinan kelas. Ini sama juga di sebelahnya, hadir di kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, fokus mengikuti pelajaran, bersikap jujur dan bertanggung jawab, saling menghormati, menghargai. Jadi keyakinan kelas itu lebih sederhana, sama yang digunakan adalah kata-kata positif. Terus ada nilai-nilai kebajikannya tadi. Ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol yang tepat, yaitu posisi manajer tadi, sebagai posisi kontrol yang terbaik, maka sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan itu jangan atau tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah merasa bersalah. Nanti saya tampilkan ada video cara mengatasi masalah anak dengan menggunakan teori atau segitiga restitusi dan posisi kita sebagai seorang manajer. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa. Kan siswa tadi melakukan kesalahan, bukan berarti dia dia melakukan kesalahan itu mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kayak tadi misalnya dia mengantuk di dalam kelas, mungkin sebelumnya dia belum makan. Berarti kan kebutuhan dasarnya tadi adalah akan hal makanan yang belum terpenuhi karena dia masih lapar. Nah, selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas, dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawaban datang dari siswa sendiri, bukan dari kita. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa, apa solusinya. Nah, ini Bapak Ibu, yang terakhir kita mengenal adanya segitiga restitusi. Saya baru di pendidikan guru penggerak ini mengenal adanya segitiga restitusi. Sebelumnya belum pernah. Mungkin Bu Iin yang sudah lulus dari program guru penggerak sudah tahu nih mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dimulai dari menstabilkan identitas nih Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini lebih jelasnya. Nah, di menstabilkan identitas kita bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, atau misalnya kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak tertarik nih mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, yang pertama tindakan kita adalah menstabilkan identitasnya, mengembalikan yang dia menganggap posisi dia sebagai anak yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif, mengembalikan dirinya menjadi pribadi yang sukses, bukan pribadi yang gagal. Jadi stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhannya. Nah, misalnya Bapak Ibu mengajukan pertanyaan gini, kamu tentu pasti punya alasan nih mengapa kamu melakukan itu, atau kamu boleh tak berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, ini validasi kebutuhannya. Nah, yang ketiga, ini menanyakan keyakinan. Kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah diyakininya, yang sudah disepakatinya di kelas. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu
menjadi orang seperti apa? Ini menandakan keyakinan. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu menawarkan, bukan paksaan. Ya, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu menuntun anak sesuai dengan kodrat atau potensi yang dimilikinya, yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Restitusi adalah cara yang paling baik, Bapak Ibu. Restitusi fokusnya pada karakter anak, karena kan kita ingin mewujudkan budaya positif. Budaya positif kan sumbernya dari karakter anak tadi. Kemudian restitusi fokusnya pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jika siswa bersalah, sebenarnya gampang ya kita menyuruh, ayo minta maaf, atau misalnya kita beri hukuman, menjaga hukuman yang kita berikan. Siswa pun pasti menurut kan Bapak Ibu kalau kita misalnya beri hukuman. Dengan seperti ini seolah masalah selesai. Tetapi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat menyemai kebudayaan, di mana kebudayaan itu dibentuk dari kebiasaan dan jadi karakter. Diharapkan dampaknya lama, jangka panjang. Jadinya bisa menumbuhkan manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan, yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan atau dipaksa guru, tetapi karena mematuhi atas keyakinan atau kesadaran atau motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Nah, ini diharapkan ya Bapak Ibu semuanya, kita di sekolah ini bisa mewujudkan sekolah yang menjadi tempat penyemaian benih-benih tadi untuk membentuk karakter murid kita. Harapan ini bukan lagi sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita menghias buku-buku pelajaran saja, tetapi justru nantinya bisa menjadi sebuah kenyataan yang bisa segera kita capai. Nah, ini Bapak Ibu contoh kemarin melaksanakan segitiga restitusi pada permasalahan. Sekilas Bapak Ibu. Belum. Kita lihat dulu supaya Bapak Ibu semuanya tidak penasaran bagaimana memecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Stop lah. Kasusnya ada salah satu murid yang telah melakukan sebuah kesalahan pada saat jam pelajaran pertama sudah dimulai. Pada saat itu Gilda datang terlambat ke sekolah dan pembelajaran pertama sudah dimulai 15 menit yang lalu. Gilda pun dipanggil wali kelas. Nah, sebagai wali kelas Gilda, maka saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan restitusi. Dan inilah Waalaikumsalam, silahkan Mas Gilda. Silahkan duduk, Mas Gilda. Selamat pagi Gilda. Gilda sudah istirahat, Mas? Sudah, alhamdulillah. Gilda tahu tidak kenapa Gilda ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Terlambat dengan sekolah ya. Menurut Gilda itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik ya, perbuatan yang salah ya, terlambat itu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Setiap manusia kan pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu aja dulu pernah datang terlambat saat menghadiri suatu acara. Jadi di sini ibu tidak bermaksud mencari siapa yang salah. Ibu di sini memanggil Gilda untuk memecahkan permasalahan Gilda kenapa Gilda datang terlambat ke sekolah. Iya. Nah, Gilda pasti punya alasan kenapa nih Gilda bisa datang terlambat ke sekolah. Coba ceritakan sama ibu, kenapa nih?
bangun paginya kesiangan. Kesiangan, itu kenapa jadi bisa kesiangan? Tidurnya malam Kemalaman. Jam berapa sih Zilda malam tadi tidurnya? jam 11 malam. Ya, jam 11 ya. Itu jam 11 itu Zilda belajar atau ngapain nggak? Nonton TV sama Nonton TV sama main handphone. main handphone ya, akhirnya tidurnya kemalaman sampai akhirnya paginya bangunnya kesiangan ya Nak ya. Ya. Nah, sekarang kita ingat tentang keyakinan sekolah kita, tentang keyakinan kelas kita yang sudah pernah kita buat minggu lalu. Zilda ingat Nak? Masih ingat. Masih ingat. Apa itu Nak? Datang ke sekolah jangan terlambat. Datang ke sekolah jangan terlambat, tepat waktu ya Nak ya. Bagus. Menurut Zilda nilai itu perlu tidak untuk setiap orang? Yakin tidak Zilda dengan nilai itu tadi? Yakin ya. Terus kalau Zilda yakin, kira-kira apa ya yang Zilda lakukan supaya Zilda itu datang ke sekolahnya tidak terlambat lagi, datang ke sekolahnya tepat waktu, dan Zilda bisa disiplin? Kira-kira apa yang Zilda lakukan? Tidurnya tidak kemalaman. Tidurnya tidak kemalaman, terus bisa pasang apa ya Nak? Alarm. Iya, pasang alarm. Bagus. Nah, kira-kira kapan ya Zilda mau mulai itu? Insya Allah mulai dari malam ini. Insya Allah mulai malam ini ya. Iya, bagus. Nah, Ibu doakan apa yang Zilda lakukan tadi adalah sesuatu hal yang bagus ya Nak ya, karena Zilda mau berubah, mau melakukan yang terbaik. Ibu doakan semoga Zilda bisa berubah, bisa jadi anak yang disiplin, anak yang tepat waktu ya Nak ya. Ya itu saja dari Ibu. Zilda bisa kembali istirahat lagi ya Nak ya di luar ya. Iya. Terima kasih Zilda. Jadi diharapkan kita semua Bapak Ibu di sekolah untuk membentuk kebiasaan kita supaya jadi karakter baik yang nanti pada akhirnya nanti bisa menumbuhkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi apabila siswa pernah melakukan kesalahan atau sedang melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, dari validasi tindakan yang sampai dari menstabilkan identitas, kemudian mengatasi tindakan yang salah sampai ke menanyakan keyakinan. Mungkin nanti bisa yang kita terapkan sama tadi posisi kontrol kita, kita usahakan berada pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin yang dulunya kita masih berada pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, ini bisa kita tingkatkan lagi menjadi posisi yang lebih baik lagi. Nah, penutup Bapak Ibu yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita semua bisa menuntun anak murid kita menjadi karakter-karakter yang baik, yang nantinya bisa semua murid itu mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ingin kita terapkan, yang ingin kita wujudkan kepada semua peserta ini. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu mengenai diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, mulai di kelas membuat keyakinan kelas tadi berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah dibangun, bentuklah keyakinan kelas. Kemudian arahkan semua murid kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan kesadaran atau motivasi intrinsipnya, karena motivasi intrinsip ini jangkanya lebih panjang.
Mungkin itu saja dari saya. Demikian saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa kita? Sehat? Sarapan? Berarti semangat ya sekolahnya. Kalau semangat coba kita tepuk semangat dulu. Coba sama-sama apa? Tepuk semangat. Jadi kalian kan baru masuk sekolah seperti biasa. Kalau kita sudah masuk sekolah, kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang mana nanti kesepakatan kelas ini kita kumpulkan, kita satukan untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas? Aku tanya dulu. Yang terlintas di pikiran anak-anak ibu semuanya ketika mendengar apa itu keyakinan kelas. Ada yang mau coba? Yaudah, apa itu keyakinan kelas? Yang terlintas di pikiran yaudah. Ada yang bisa? Keyakinan kelas? Iya. Kumpulan dari kesepakatan kelas. Tekniknya lagi selain itu. Di dalam keyakinan ada peraturan. Ada apa lagi? Tertib. Ada apa lagi? Yang biasanya ingat di sekolah itu tentang keyakinan atau kesepakatan kelas itu apa? Ada contohnya. Tiket kelas. Apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sebagai pembiasaan. Biasanya setiapnya sebagai kebiasaan yang kalian lakukan berulang setiap hari, setiap waktu, yang terpola secara otomatis dan konsisten, membantu menurunkan profil pelajar. Jadi nantinya keyakinan kelas ini dapat menjadi kebiasaan kalian. Jadi karakter anak-anak itu semuanya supaya tertanam di diri kalian. Itulah keyakinan kelas untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu kan
ide-ide anak ibu semuanya membuat kesepakatan kelas 4A yang nantinya kumpulan dari kesepakatan kita akan terbentuk keyakinan kelas. Jadi keluarkan ide anak ibu semuanya di kertas stick ini apa? Pian tuliskan di sini. Boleh satu saja, paling banyak 2 atau 3 paling banyak apa? Jadi boleh menuliskan satu saja, tapi kalau mau menuliskan 2 atau 3 boleh. Silakan satu orang satu dapat. Ibu meminta. Silakan dituliskan isinya Pak.
sudah kita kelompokkan ini berdasarkan kesepakatan yang sejenis kita kelompokkan. Dan baru langkah yang berikutnya mengganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Saling menyayangi. Dari satu, ingatkanlah ada saling menghormati punya teman sekian, ada saling menghargai antar teman. Nah, kita simpulkan langsung. Keyakinan kelas yang kedua adalah saling menyayangi, menghormati, dan oke, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antar teman. Antar teman sama sebelum. Ya, pegang aja dulu. Oke, yang kedua, keyakinan kelas yang kedua tadi ingat. Siapa yang mau menuliskan? Coba tulisannya siapa ya? Beransa.
sudah menandatangani keyakinan kelas kita. Ada cap jempol, ada ibu DPR di sini. Tepuk tangan dulu. Langkah berikutnya membuat kotak keyakinan kelas yang tadi. Sudah kita pajang? Alhamdulillah sudah dipajang. Jadi bisa dilihat semuanya nih. Yang terakhir apa ya? Ya, yang terakhir. Tentang keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jika kalian isi, ada pertanyaan bagaimana cara kamu membuat keyakinan kelas tadi. Silakan dicontek saja depan. Nah, yang sudah silakan kumpulkan dengan dioda. Kalau sudah dikerjakan, nah, sudah silakan kumpulkan. Gue minta bantuan. Oke. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali terhadap kegiatan kali ini yaitu membuat keyakinan apa? Iya, kelas 4. Selanjutnya, iya selesai. Nah, sebelumnya supaya mendapat semangat kalian, penutupnya kita Siapa kita? Semangat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman SPD, Kepala UPTD SDN 4 Angso, yang merupakan sekolah di mana Bu Nur Latifah mengajar. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nur Latifah yang telah melaksanakan diseminasi dan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah ini. Semoga ilmu yang dibagikan bisa kami terapkan bersama dengan guru-guru di kelas masing-masing, seperti bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana menyelesaikan masalah siswa, apa saja posisi kontrol guru, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semangat terus maju dan terus belajar untuk menggapai cita-cita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulia Fitriani. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Latifah yang sudah melakukan kegiatan diseminasi tadi tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebagai wali kelas, saya semakin terbuka wawasan saya tentang bagaimana cara kita mengatasi siswa ketika siswa tersebut mengalami atau melakukan suatu kesalahan. Tadinya saya pikir pendekatan yang selama ini saya lakukan, yaitu pendekatan sebagai teman, itu akan efektif. Ternyata setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Nur Latifah tadi, sebenarnya kontrol yang paling ideal terhadap siswa yang melakukan kesalahan tadi adalah kontrol kita sebagai manajer, di mana saya menyimpulkan bahwa kita sebagai guru, terutama sebagai wali kelas, ketika kita menemukan siswa kita bermasalah atau melakukan suatu kesalahan, maka kita tidak boleh untuk menghakiminya secara langsung atau menarik kesimpulan sendiri bahwa alasan siswa tersebut melakukan sesuatu kesalahan karena ini, karena itu. Melainkan kita harus menjadi seorang manajer yang memberinya ruang yang nyaman agar dia mudah mengutarakan permasalahannya, agar kita bisa mengenal juga apa alasannya mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, tugas kita selain memberinya ruang yang nyaman tadi, kita akan dan kita harus membimbing siswa tersebut untuk menemukan solusi dari kesalahannya tersebut agar di lain waktu dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Jadi kita harus membimbingnya secara mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih sekali lagi Ibu Nur Latifah atas diseminasinya lagi. Ditunggu kegiatan diseminasi lainnya, terutama tentang budaya positif yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang lainnya sebagai guru, terutama sebagai wali kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Mina. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Latifah yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif sekolah. Melalui kegiatan ini, saya jadi mengetahui, memahami tentang nilai-nilai kebajikan, apa saja posisi kontrol guru, cara membuat keyakinan kelas, dan cara mengatasi siswa yang bermasalah. Insya Allah akan saya terapkan di kelas dari sekolah saya. Terima kasih Bu Latifah, sangat bermanfaat untuk kami. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
Halo, kenalkan nama saya Anissa kelas 4A. Tadi saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang dan seru. Semoga kami bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Ibu Tifa. Saya Abizar, kelas 4A. Saya senang, bangga, dan semangat mengikuti kegiatan tadi. Keyakinan kelas sangat penting. Semangat teman-teman. Nama saya Alda. Saya Jihan. Saya Jilda. Saya Nur.